There's a wideness in God's mercy like the wideness of the sea. There's a kindness in His justice which is more than liberty. For the love of God is broader than the measure of man's mind, and the heart of the Eternal is most wonderfully kind. If our love were but more simple, we should take Him at His word, and our lives would be all sunshine in the sweetness of our Lord. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. Every soul I see oppressed, there's mercy with the Lord, and He will surely give you rest by trusting in His word. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Yes, Jesus is the truth, the way that leads you into rest. Believe in Him without delay, and you are fully blessed. Come then and join this holy band, and on to glory go.
There's a wideness in God's mercy, like the wideness of the sea. There's a kindness in His justice, which is more than liberty. For the love of God is broader than the measure of man's mind, and the heart of the Eternal is most wonderfully kind. If our love were but more simple, we should take Him at His word, and our lives would be all sunshine in the sweetness of our Lord. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day.
Praise the Lord, His glory show. Alleluia. Saints within His courts below. Alleluia. Angels round His throne above. Alleluia. All that see and share His love. Alleluia. Praise the Lord, His mercies trace. Alleluia. Praise His providence and grace. Alleluia. All that He for man hath done. Alleluia. All He sends us through His Son. Alleluia. Selamat pagi jemaat IRC dan simpatisan yang dikasihi Tuhan. Baik yang berada di Australia maupun di negara lain, selamat bergabung dalam kebaktian online IRC pada hari ini tanggal 14 Juni 2020. Adapun tema kebaktian hari ini adalah Walking with Christ. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Kolose, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Saya undang kita semua untuk berdiam diri sejenak. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk boleh memasuki ibadah pada hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, untuk boleh kita mendengarkan ajakan beribadah yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ke-6 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bersama-sama kita akan meresponi ajakan beribadah dengan menyanyikan pujian menyenangkanmu.
selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang mari kita menundukkan kepala kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa dan juga ucapan syukur atas kasih-Nya yang besar buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, seringkali kami mengatakan bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam setiap harian kami, Tuhan. Tapi kami seringkali melenceng karena pekerjaan kami, karena teman-teman kami, dan keinginan kami yang besar untuk melakukan apapun untuk kami sendiri, Tuhan. Ampuni kami kalau kami dalam seharian kami mendukakan hati-Mu dan tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami dan layakan kami untuk boleh masuk dalam kebaktian ini dan kuduskan kami semua masing-masing di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal dan Juru Selamat kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mohon ampun. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan keenam, berbunyi demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tema khotbah yang akan kita dengarkan sebentar lagi adalah Walking with Christ. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa dan kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kembali kami berterima kasih dan bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau kerjakan di dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan. Kesetiaan-Mu nyata, pemeliharaanmu nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh beribadah. Terima kasih untuk kesempatan boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon sekali lagi ya Tuhan pertolongan-Mu untuk firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Berbicara kepada kami Tuhan, siapkan hati kami untuk boleh meresponi, untuk bisa menerima kebenaran Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dengan segala cacat celah dan kelemahannya, supaya boleh berkata-kata dan boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca dari Kolose pasal kedua, ayat ke-6 hingga yang ke-7. Kolose pasal kedua, ayat ke-6 hingga ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai di sini bacaan firman Tuhan yang berbahagia mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kolose. Hari ini kita belajar sebuah topik yaitu walking with Christ, berjalan bersama dengan Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang menggerakkan kehidupan kita? Atau hal apa, prinsip apa yang menggerakkan kehidupan setiap kita? Ada orang yang hidupnya digerakkan oleh materi, sehingga orientasi hidupnya semata-mata adalah untuk mencari materi sebanyak-banyaknya. Kedua, ada orang yang hidupnya digerakkan oleh uang, sehingga orientasi hidupnya dari hari ke hari diwarnai dengan aktivitas untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dan tidak pernah merasa puas. Ada orang yang hidupnya digerakkan oleh pressure, kesenangan, kenikmatan, sehingga orientasi hidupnya dari hari ke hari diwarnai oleh keinginan untuk mencoba makanan ini, makanan itu, traveling ke sana, traveling ke situ, diwarnai dengan keinginan untuk mencari kesenangan melalui pesta, melalui seks, melalui drug, melalui alkohol. Ada orang yang hidupnya digerakkan oleh kesuksesan atau prestasi, sehingga di dalam hidupnya, hari-hari dalam hidupnya, diwarnai dengan aktivitas untuk mencari prestasi demi prestasi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, siapakah atau prinsip apa yang menggerakkan kehidupan kita pada hari ini? Kolose pasal kedua ayat ke-6 dimulai dengan sebuah statement dari Paulus yang berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bahasa Inggris mengatakan, just as you receive Christ Jesus as Lord. Kalimat ini adalah sebuah kalimat dalam bentuk past tense yang menyatakan bahwa orang-orang Kristen di Kolose telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Mereka telah menerima Kristus sebagai master, sebagai kurios, sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, istilah Tuhan, istilah kurios, istilah master memiliki sejarah yang panjang di dalam pemakaiannya dan memiliki beberapa arti. Pertama, istilah kurios memiliki makna otoritas. Dan istilah ini biasa dipakai oleh seorang majikan yang memiliki otoritas yang penuh terhadap para budak atau hamba-hambanya. Seorang majikan, seorang kurios, seorang tuan memiliki hak otoritas sepenuhnya atas setiap hamba-hamba yang dimilikinya.
Hari ini kita tidak akan berkata atau memanggil majikan kita atau bos kita di kantor, di perusahaan sebagai kurios. Mengapa? Karena sekalipun mereka memiliki otoritas atas kita, karena mereka memiliki posisi dan kedudukan atau jabatan. Tetapi di luar dari kantor, di luar jam kerja, mereka tidak punya hak untuk memerintah kita. Mereka tidak punya otoritas atas kita ketika kita sudah di luar kantor. Tetapi tidak demikian dengan seorang budak. Seorang budak yang memiliki tuan, tuannya memiliki otoritas sepenuhnya atas kehidupan budak. Sepanjang hari, sepanjang waktu, mereka berotoritas atas setiap budak yang mereka miliki. Yang kedua, istilah kurios, master, itu dipakai oleh orang Mesir dan oleh orang Yunani untuk sebutan bagi para dewa-dewi yang diyakini memiliki kuasa atas alam semesta. Yang ketiga, mulai abad kedua, istilah kurios, istilah Tuhan, istilah master, itu mulai dipakai oleh kaisar-kaisar Romawi untuk menunjuk pada diri mereka sendiri. Sejak abad kedua, para kaisar ingin dipanggil sebagai kurios, ingin dipanggil sebagai master, ingin dipakai sebagai Tuhan. Dan mereka mewajibkan setiap orang yang ada di dalam kekaisaran Romawi pada hari tertentu harus menyembah kepada kaisar, harus menyampaikan permohonan dan doanya kepada kaisar. Istilah yang terkenal pada waktu itu adalah Kaisar is the Lord. Kaisar adalah Tuhan. Dan pada saat itu ada banyak sekali orang Kristen yang mati syahid. Karena mereka tidak mau memanggil Kaisar sebagai kurios. Kaisar sebagai Tuhan. Mengapa? Karena orang-orang Kristen pada abad kedua, ketiga dan seterusnya memiliki sebuah pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah kurios. Hanya Kristus satu-satunya Tuhan. Hanya Kristus satu-satunya kurios. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 15 hingga 20 tentang the supremacy of Christ. Keutamaan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jesus Christ is Lord. Adalah pengakuan iman dari gereja mula-mula. Apapun konsekuensi yang mereka hadapi. Dan dalam surat ini, Paulus mengingatkan jemaat Kolose akan kebenaran ini yang sebetulnya mereka sudah tahu dan mereka sudah pahami. Jadi terhadap pertanyaan, siapakah yang menggerakkan kehidupan kita? Prinsip apa yang menggerakkan kehidupan kita? Maka jawabannya adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus Kristus sebagai Tuhan itu yang menggerakkan kehidupan kita. Kristus yang berotoritas atas seluruh hidup kita. Kristus yang menjadi sang pemilik dari hidup kita. Kristus yang menjadi tujuan dan arah dari kehidupan kita. Jesus Christ is the center of our life. Pertanyaan kedua adalah, kehidupan seperti apa yang nampak dalam diri orang-orang Kristen yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup mereka? Atau pertanyaan lain, kehidupan seperti apa yang nampak dalam diri orang-orang Kristen yang hidupnya digerakkan oleh Kristus sebagai Tuhan? Paulus berkata kepada orang Kolose yang sudah percaya dan sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Paulus berkata demikian, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bahasa Yunani di sini memakai arti continue walking in Him. Karena engkau telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka biarlah hidupmu tetap di dalam Dia, atau biarlah hidupmu senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Paulus memakai gambaran tentang berjalan, oleh karena berjalan itu merupakan aktivitas dari keseharian hidup kita.
Kita melakukan aktivitas berjalan setiap hari dalam hidup kita. Kecuali kita tidak bisa berjalan, kecuali kita sedang sakit berbaring. Namun secara normal, kehidupan kita setiap hari diwarnai dengan aktivitas berjalan. Kita berjalan menuju ke kamar mandi. Kita berjalan menuju ke dapur untuk masak. Kita berjalan ke pasar. Kita berjalan sebagai bagian dari olahraga kita. Sekalipun kita harus naik mobil kemana-mana, tapi ada waktunya kita turun dari mobil dan kita berjalan kaki ke tempat-tempat yang kita ingin tuju. Oleh karena itu prinsipnya di sini adalah berjalanlah dan hiduplah bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam seluruh aktivitas kita. Bapak Ibu tentu tahu ada lagu yang judulnya adalah Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Bahkan alinea kedua mengatakan kita berjalan dalam suka, kita berjalan dalam duka. Kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Lagu itu menggambarkan tentang kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita hidup dalam Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kehidupan kita senantiasa di dalam Tuhan dan kehidupan kita senantiasa berjalan di dalam Dia? Jawabannya ada di ayat ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa di dalam Dia dan senantiasa berjalan bersama dengan Dia apabila yang pertama, kita terus bertumbuh ke bawah. Kita terus bertumbuh ke bawah dengan cara berakar di dalam Dia. Dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar itu adalah contoh dari dunia pertanian yang membuat sebuah pohon itu bisa berdiri dengan kokoh oleh karena ia tertanam kuat berakar di dalam tanah. Paulus ingin orang Kristen di Kolose terus bertumbuh dengan cara berakar semakin dalam dan dalam lagi di dalam firman Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang terus berakar di dalam Kristus. Semakin hari dia semakin mengenal siapakah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Semakin hari dia semakin mengenal tentang suprimasi Kristus, keutamaan Kristus dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya dia tidak gampang dicabut. Supaya dia tidak gampang diombang-ambingkan oleh ajaran yang sesat, yang simpang siur, yang ada di sekitarnya. Dan alasan kedua, kenapa kita mesti berakar di dalam Kristus? Alasan kedua adalah supaya kita mendapatkan sumber makanan untuk kehidupan spiritualitas kita. Kehidupan rohani kita butuh nutrisi. Kehidupan rohani kita butuh makanan. Dan firman Tuhan dengan segala janji-janjinya adalah makanan rohani kita. Kita terus bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Supaya kita mendapatkan makanan rohani untuk kehidupan spiritualitas kita. Supaya kita tetap teguh iman kita. Khususnya di tengah-tengah ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Yeremia 17 ayat 7 hingga 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah prinsip yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita mesti berakar di dalam firman Tuhan. Sebagai bukti,
bahwa kita senantiasa hidup dalam Tuhan, kita senantiasa hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi prinsip pertama, yaitu kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa berjalan bersama Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa bersama dengan Tuhan apabila kita bertumbuh ke bawah, yaitu kita berakar di dalam Kristus. Yang kedua, kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa di dalam Tuhan, yang senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan apabila yang kedua kita bertumbuh ke atas, yaitu ketika kita dibangun di dalam Dia. Dia ketujuh dikatakan, dan dibangun di atas Dia. Ini adalah contoh dari dunia arsitektur, dunia bangunan, saudara. Supaya kita dapat terus hidup di dalam Tuhan, supaya kita dapat terus hidup berjalan di dalam Tuhan, maka kita mesti membangun kehidupan kita di dalam Dia. Dalam hal apa kita harus membangun kehidupan kita? Yaitu dua area. Pertama, our personal life. Kedua, our communal life. Kita mesti membangun kehidupan kita di dalam Kristus, dalam kehidupan pribadi kita. Yaitu bagaimana kita membangun karakter kita, bagaimana kita membangun disiplin rohani kita di hadapan Tuhan. Tetapi bukan hanya bicara tentang membangun kehidupan pribadi kita, tapi kita juga harus membangun kehidupan komunal kita, kehidupan sosial kita. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Minggu lalu kita membahas tentang bagaimana kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Dan salah satu ciri orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan adalah menyatakan kasih. Nah, kita mesti bertumbuh di dalam aspek ini. Bagaimana kita bisa berelasi dengan orang lain. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Dan dalam hal ini kita membangun kehidupan kita, saudara, di dalam Kristus. Sebagai bukti bahwa kita hidup dalam Dia dan kita senantiasa berjalan bersama dengan Dia. Dan yang ketiga, hidup kita akan senantiasa di dalam Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apabila yang ketiga, kita bertumbuh ke dalam, yaitu kita menjadi semakin kokoh di dalam iman kita. Kita bukan hanya bertumbuh ke bawah, yaitu berakar di dalam Kristus. Kita bukan hanya bertumbuh ke atas, yaitu kita dibangun di dalam Dia. Tapi kita juga harus bertumbuh ke dalam, yaitu iman kita semakin kokoh di dalam Dia. Dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Istilah teguh dan kokoh di sini dalam bahasa Inggris adalah establish. Establish itu memiliki pengertian hukum, yaitu sebuah transaksi yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi kita mesti bertumbuh kokoh di dalam Tuhan, di dalam iman kita, di dalam hati kita kepada Kristus. Aplikasi ini buat kehidupan setiap kita adalah kiranya melalui setiap pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Melalui setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Baik melalui doa kita, melalui ibadah kita, melalui pergumulan pribadi kita, melalui pergumulan keluarga kita, melalui pergumulan kita di dalam pekerjaan, melalui segala air mata kita, sakit penyakit kita, melalui setiap peristiwa yang kita alami dalam Tuhan, melalui firman yang kita baca, yang kita dengarkan, melalui segala kebenaran ini, biarlah kita semakin bertumbuh menjadi kokoh iman kita dan hati kita kepada Tuhan. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik yang suka maupun duka, peristiwa kemenangan ataupun peristiwa kegagalan. Semuanya itu akan menjadikan iman kita semakin teguh di dalam Dia. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita akan senantiasa di dalam Kristus dan berjalan bersama dengan Kristus apabila kita bertumbuh keluar,
yang dinyatakan dengan hidup penuh dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita akan senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Apabila yang pertama, kita bertumbuh ke bawah, itu kita berakar di dalam Kristus. Kedua, kita bertumbuh ke atas, yaitu kita dibangun di dalam Dia. Ketiga, yaitu kita bertumbuh ke dalam, yaitu iman kita dan hati kita, keyakinan kita menjadi semakin teguh di dalam Dia. Dan yang terakhir, kita bertumbuh keluar, yaitu hidup kita adalah hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Istilah dikatakan di sini, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Istilah melimpah di sini dalam bahasa Inggris adalah overflowing atau overabundance. Ini adalah contoh dari nature, dari alam. Yaitu tentang sungai yang terus mengalir airnya, yang tidak pernah kering, yang tidak pernah mengalami kekeringan. Dan itu adalah gambaran kehidupan kita sebagai orang Kristen. Salah satu ciri utama kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu hidup dalam ucapan syukur. Hidup dalam ucapan syukur. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita hidup dalam ucapan syukur? Apakah hari ini hati kita melimpah dengan ucapan syukur? Apabila hari ini kita sulit untuk bersyukur, atau tidak menemukan alasan untuk bersyukur, maka barangkali fokus kita hari ini ada pada masalah-masalah kita. Ada pada pergumulan-pergumulan kita. Fokus kita bukan pada Tuhan. Fokus kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada masalah-masalah kita. Apa rahasia hidup bersyukur? Rahasia hidup bersyukur adalah ketika kita bisa menghitung anugerah-anugerah yang kita terima. Lebih dari menghitung kesulitan yang kita temui. Sebaliknya, kenapa kita tidak bisa bersyukur? Alasannya adalah karena kita lebih berfokus kepada masalah-masalah kita. Pergumulan-pergumulan kita. Lebih dari kita berfokus kepada Tuhan. Yang senantiasa menjanjikan jalan keluar untuk segala pergumulan kita. Bapak Ibu masih ingat saya pernah memberikan sebuah cerita. Yaitu seorang pemuda yang kebaktian di satu gereja yang ada di atas sebuah bukit. Dan gereja di atas bukit ini punya seorang pendeta yang selalu memiliki alasan untuk bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal dalam hidupnya. Dan suatu hari terjadi badai salju yang lebat. Seluruh perbukitan ditutupi oleh salju. Dan kebetulan besok hari Minggu. Pada hari ini, hari Sabtu, sang pemuda berkata, besok saya harus ke gereja. Saya mau melihat apakah dalam situasi seperti ini, Pak Pendeta masih bisa bersyukur kepada Tuhan atau tidak. Dan betul, besok pagi hari Minggu, salju masih terus turun dengan lebatnya. Pemuda ini bangun pagi mempersiapkan dirinya untuk pergi ke gereja. Dengan sepatu boot yang tinggi, dengan baju yang tebal, dia susah payah berjalan menuju ke gereja. Dan betul, ketika dia sudah dekat ke gereja, dia melihat pintu gereja masih ditutup. Biasanya ada orang yang ada di depan gereja sedang berbincang-bincang sebelum ibadah dimulai. Tapi hari ini, pintu gereja masih ditutup. Ketika pemuda ini sudah masuk ke dalam pintu gereja, dia buka gerbang gereja itu. Dan betul, hari itu, suasana dalam gereja begitu sepi. Gereja yang biasa dihadiri sekitar 300 atau 400 orang. Hari itu yang kebaktian cuma 4 orang. Sang pendeta, istri pendeta, anak pendeta, dan pemuda itu. Hanya 4 orang yang beribadah pada hari itu. Dan tibalah waktunya kebaktian dimulai. Sang pendeta maju ke mimbar, ajak jemaat nyanyi, dan setelah itu ia berkata, mari kita berdoa. Nah, pemuda itu berkata dalam hatinya, inilah saat yang kutunggu-tunggu. Saya mau tahu apa yang bisa disyukuri Pak Pendeta dalam situasi seperti ini. Lalu di dua dugaannya pendetanya berkata, Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena biasanya cuaca tidak seperti ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena cuacanya biasa tidak seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah selama ini cuaca baik, cuaca bagus.
Sepanjang tahun cuaca oke, sehingga setiap jemaat bisa datang beribadah kepada Tuhan. Jadi fokus Pak Pendeta adalah pada berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Selama 51 minggu ini Tuhan pelihara cuaca bagus sehingga setiap orang bisa datang ke gereja. Kenapa harus marah kepada Tuhan? Hanya karena 1 minggu terjadi badai salju di mana jemaat tidak bisa datang ke gereja. Itulah rahasia hidup bersyukur. Ketika kita bisa mengingat, menghitung anugerah yang kita terima, lebih dari menghitung kesulitan-kesulitan yang kita temui. Itulah rahasia bersyukur. Dan itulah bukti bahwa kita hidup dalam Tuhan. Itulah salah satu bukti bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yaitu kita bertumbuh keluar. Yaitu hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebagai penutup, mari kita bertanya sekali lagi pada diri kita masing-masing. Apakah yang menggerakkan kehidupan kita hari ini? Siapakah yang menggerakkan kehidupan kita hari ini? Paulus berkata kepada kita bahwa seharusnya Yesus Kristus sebagai Tuhan, itulah yang menggerakkan kehidupan setiap kita. Yesus Kristus sebagai Tuhan, itulah seharusnya menjadi fokus, menjadi tujuan, menjadi center dari kehidupan kita. Dan apa ciri kehidupan orang yang kehidupannya berpusat kepada Kristus, yang senantiasa berjalan bersama dengan Kristus? Cirinya atau tandanya adalah pertama, kita bertumbuh ke bawah, yaitu kita berakar senantiasa di dalam Kristus. Kedua, kita bertumbuh ke atas, yaitu kehidupan kita dibangun di atas Kristus. Dan yang ketiga, kita bertumbuh ke dalam, yaitu iman kita dan keyakinan kita akan Tuhan semakin kokoh, semakin teguh. Dan yang terakhir, kita bertumbuh keluar, yaitu hidup kita adalah kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur atas segala karya Tuhan yang indah atas kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, biar kita isi hari-hari dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita menjalani sebuah kehidupan yang senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, yang terus bertumbuh, berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus. Hidup kita, iman kita, keyakinan kita semakin kokoh di dalam Dia. Dan biarlah hidup kita melimpah dengan ucapan syukur atas semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mengakui pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita masing-masing mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekali lagi kita mau merendahkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menaikkan doa syafaat kita. Setelah kita selesai dalam berdoa syafaat, kita akan bersama-sama berdoa dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau kami tahu beberapa waktu yang lalu
bahwa penurunan coronavirus penyebarannya sangat-sangat baik di Australia. Kami tahu bahwa ini adalah betul-betul belas kasihan Tuhan buat negara kami. Untuk setiap new cases yang ada semakin lama semakin rendah dan setiap penanganannya demikian baik. Kami percaya bahwa itu adalah Tuhan yang boleh berkenan dan Tuhan yang boleh belas kasihan. Kami juga berdoa Tuhan agar dalam pembukaan Tuhan, dalam restriction yang dibuat lebih mudah dari pemerintah, agar ini terus boleh menghambat penyebaran dari corona dan boleh membuat Australia boleh menjadi normal sehingga kehidupan boleh berlangsung dengan baik, terutama dari small business dan banyak orang-orang yang terkena impact-nya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk belas kasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan saat ini untuk setiap orang-orang yang berada di depan, para staff, nurse, dokter, orang-orang yang bekerja di hospital Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan boleh yang menjaga mereka, boleh melindungi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap sehat, kuat dalam membantu kami semua dalam menangani coronavirus seperti keadaan sekarang ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus menjaga mereka, boleh memberkati mereka, dan melindungi mereka Tuhan, dalam mereka boleh menjalankan tugas mereka untuk berada di garis depan dalam menanggulangi penyakit ini Tuhan. Demikianlah doa-doa kami yang kami naikkan bersama-sama. Dan kami juga mau menaikkan doa yang boleh diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah bagi kita masing-masing untuk boleh mengembalikan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua di dalam persembahan. Kita boleh mengingat firman Tuhan yang akan kita baca dari Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saat ini di layar saudara tercantum bank account dari IRC. Masing-masing dari kita dipersilahkan untuk boleh memberikan persembahan melalui transfer, atau juga kita dapat memasukkan dalam amplop yang sudah kita siapkan dalam minggu-minggu yang sebelumnya, yang nantinya kita semua akan bawa ke gereja ketika kita sudah bisa beribadah secara normal di gereja. Saudara-saudara, di akhir ibadah ini, kita semua bersama-sama diutus untuk menjalani hidup sebagai orang yang benar, yang sudah menerima terang cahaya firman Tuhan. Dan dengan kekuatannya, Ia yang setia akan menopang kita. Karena itu, dengan satu keyakinan, mari kita bersama-sama menyatakannya melalui pujian, Allah itu baik.
biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mau mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal dalam doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan masing-masing, ke dalam panggilan dan tugas kita masing-masing dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi jemaat sekalian di dalam ibadah pada hari ini. Kiranya ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan dan kita berjumpa lagi dalam ibadah kita untuk minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.